Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mayati dengan NIM 111900435. Perkenalkan, nama saya Anis Herawantika dengan NIM 111903331. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tita Septia Ayu dengan NIM 1119036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sonia Margareta dengan NIM 111900443. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Florinda, NIM 111900453. Latar belakang, akuntansi sudah menjadi sebuah keharusan, baik bagi perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dengan akuntansi, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berguna, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, otomatis menuntut segala bidang kegiatan untuk terkomputerisasi, tanpa terkecuali penggunaan komputerisasi berbasis akuntansi. Salah satu software penunjang akuntansi yang secara terkomputerisasi yaitu ABSS, Asian Business Software Solution, Primer V20, atau program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama MIO. ABSS Primer V20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan untuk melihat arus keuangan baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan dalam proses pencatatan akuntansi dengan ketelitian yang tinggi. ABSS Primer V20 tidak hanya digunakan bagi orang atau perusahaan yang bergerak di bidang akuntansi, tetapi semua orang atau perusahaan yang membutuhkan proses pencatatan akuntansi secara terkomputerisasi. Manfaat yang dirasakan dari memahami ABSS Primer V20 yaitu kita dapat mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, terperinci, dan akurat. Dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya terdefinisikan dengan sangat jelas. Berikut beberapa pertimbangan menggunakan software ini sebagai alat tools yang membantu proses pekerjaan akuntansi supaya menjadi lebih cepat dan tepat. Di antaranya adalah yaitu user friendly atau mudah digunakan. Tampilan menu dan aliran transaksi yang sederhana dan mudah diingat dan dimengerti oleh orang awam yang kurang mengetahui secara mendalam tentang komputer dan akuntansi. Kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor dan import file yang merepotkan. Kemampuan tracebacks semua laporan ke sumber dokumen dan sumber transaksi. Dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan oleh ABSS. Menampilkan laporan keuangan komparasi atau perbandingan serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Bisa dijalankan secara offline maupun online. Software tersebut telah teruji karena program tersebut dikembangkan di negara lain, seperti Amerika yang negara tersebut merupakan gudang software yang terkenal dan hebat. Dengan begitu, banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi ABSS Primer V20 untuk pencatatan transaksi keuangan hingga laporan keuangan. Salah satu perusahaan yang telah kami teliti mengenai pencatatan akuntansi secara terkomputerisasi yaitu SIA Beauty Salon. SIA Beauty Salon merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa salon serta menjual berbagai macam produk kecantikan dengan penjualan menggunakan transaksi single currency dan multi currency, sehingga dalam pencatatan transaksinya hingga laporan keuangannya, perusahaan tersebut menggunakan aplikasi ABSS Primer V20
untuk memudahkan SIA Beauty dalam mengelola akuntansinya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diteliti adalah bagaimana cara mengimplementasikan ABSS primer versi 20 pada perusahaan SIA Beauty Salon. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut dijabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana cara penginputan data transaksi pada perusahaan SIA Beauty Salon menjadi laporan keuangan yang baik dan benar pada periode akuntansi di bulan Januari 2020. Yang kedua, dari laporan keuangan tersebut, apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA Beauty Salon memenuhi target pencapaian perusahaan? Ruang lingkup. Dalam penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup hanya pada penerapan yang dilakukan oleh SIA Beauty Salon dalam pengolahan data akuntansi yang meliputi setup awal data perusahaan, pencatatan transaksi secara single currency dan multi currency dengan menggunakan aplikasi ABSS Premier versi 20 untuk menghasilkan laporan keuangan seperti profit dan loss, accrual, akuntansi transaction, accrual, standard balance sheet, cash distribution, cash receipt, sales customer summary, dan purchase customer summary yang terjadi pada periode akuntansi bulan Januari 2020. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penyusunan laporan hasil observasi penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui proses penginputan data transaksi pada perusahaan SIA Beauty Salon menjadi sebuah laporan keuangan yang baik dan benar pada periode akuntansi di bulan Januari 2020. Yang kedua, untuk mengetahui hasil pencapaian target perusahaan dengan melihat laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai, yaitu menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Maksud dan tujuan. Maksud yaitu maksud dari peneliti dalam melakukan penelitian proyek aplikasi akuntansi 2 yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah aplikasi komputer akuntansi di semester 3 pada program studi Sistem Informasi Akuntansi 2 di Universitas Bina Sarani Informatika, yaitu dengan melakukan penelitian pada perusahaan yang pengolahan data akuntansinya yang sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi ABSS. Tujuannya yaitu tujuan dari penelitian dalam melakukan penelitian. Di sini terdapat data perusahaan dengan konsep multi currency. Kelompok kami, perusahaannya yaitu menjual alat kecantikan dan juga salon. Berikut studi kasusnya. SIA Beauty Salon adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 yang bergerak dalam bidang jasa salon serta bidang penjualan alat dan produk kecantikan. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit. SIA Beauty Salon terdaftar menjadi PKP pengusaha kena pajak sehingga sistem transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN, yaitu pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari setiap penjualan kepada setiap pelanggannya. Lalu SIA Beauty Salon dalam melakukan pengolahan data transaksinya memilih aplikasi ABSS Premier versi 20. Berikut merupakan profil data perusahaan. Nama perusahaan SIA Beauty Salon. Alamat perusahaan Jalan Merdeka Nomor 45 Jakarta. Nomor telepon 021986754, nomor fax 021986755, email siabeautysalon@gmail.com. Lalu ada kebijakan perusahaan. Yang pertama, periode pembukuan. Periode pembukuan yang digunakan SIA Beauty Salon dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi SIA Beauty Salon ada 13 bulan. Periode 13 atau 13 digunakan untuk proses penyesuaian sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit, yaitu periode 1-12, dan laporan keuangan setelah diaudit, yaitu periode 1-13. B. List akun yang digunakan SIA Beauty Salon menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS
sesuai dengan jenis usahanya yaitu beauty salon. C. Mata uang yang digunakan menggunakan 3 mata uang yaitu rupiah, dolar, dan Singapura dolar. D. Format tanggal yang digunakan adalah tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun. 2. Pembelian. A. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN yaitu pajak utama nilai sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. B. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. C. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. 3. Pengeluaran kas. A. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. B. Transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun kas berdasarkan nama mata uang yang digunakan. C. Pengkodean untuk kas keluar yaitu BKK-0001. 4. Penjualan. A. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Harga jual belum termasuk pajak. B. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. C. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. D. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. E. Pengkodean untuk retur penjualan yaitu VJ strip tanggal bulan strip nomor urut transaksi. 5. Penerimaan kas. A. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. B. Pengkodean untuk kas masuk yaitu BKM strip 001. 6. Persediaan barang. A. Sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. B. Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok on hand dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. 7. Penyusutan aktiva tetap. Metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. D. Perhitungan dan pencatatan untuk penyusutan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Berikut terdapat data akun. Ada hapus akun yang tidak digunakan. Berikut akun yang tidak digunakan yang perlu kita hapus. Yang kedua ada edit data akun. Di sini ada data-data akun yang perlu kita edit. Lalu ada pembuatan data akun baru. Perhatikan akun tipe, currency, dan header atau detailnya. Buatan data pajak menggunakan PPN yaitu pajak tambahan nilai sebesar 10%. Lalu ada pembuatan kategori yaitu L untuk lokal, O untuk overseas. Lalu ada pembuatan data job, P untuk produk, J untuk jasa, dan pembuatan price level ID A untuk IDR, B untuk USD, C untuk SGD.